Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama Kak Tommy, Kak Daniel, Kak Rizka, dan Kak Olen. Adik-adik, gak apa-apa ya kalau kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing. Ini semua supaya adik-adik gak terkena virus-virus nakal di luar sana. Jadi adik-adik harus tetap semangat untuk ibadah hari ini. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk beribadah. Yuk kita berdiri dan menyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik, masih dalam posisi berdiri, kita naikkan pujian bagi Tuhan satu kali lagi dengan menyanyikan Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah. Sebelumnya, adik-adik dipersilakan untuk saat teduh. Dengan sikap berdoa, adik-adik berdoa di dalam hati. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita memuji Tuhan kembali dengan bernyanyi With Christ in the Vessel. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home.
Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada hari ini, Engkau masih memperbolehkan kami untuk bangun di pagi hari dan sekarang kami mau beribadah bersama di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kau berkati ya Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kau berkati juga kakak-kakak yang nanti akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yuk adik-adik, siapin hati dan pikiran kita dengerin firman Tuhan yuk. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat semua ya. Pagi ini kita bertemu lagi di ibadah online pelayanan anak GPIB Shalom Depok. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Yuk kita buka Alkitab kita dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Sudah ketemu semuanya? Kalau udah, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah online bersama kakak-kakak layan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa, siapkan hati dan pikiran kami agar firman yang kami dengar pada pagi hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Yosua 3 ayat 1 sampai 17 yang berbunyi demikian. Yosua 3 ayat 1 sampai 17 begini bunyinya. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak, kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu.
Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, setelah baca Alkitab tadi, adik-adik bertanya pasti, Yosua itu siapa sih, Kak? Yosua itu abdinya Nabi Musa yang menggantikan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel waktu bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Arti nama Yosua itu, kalau adik-adik tahu, Allah bersama kita atau Allah menyelamatkan kita. Nah, adik-adik masih ingat nggak cerita waktu bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau bersama dengan Nabi Musa? Gimana caranya tuh? Nabi Musa mengangkat tongkat supaya Laut Teberau terbagi menjadi 2. Nah, adik-adik pernah lihat sungai nggak? Atau pernah main di dekat sungai mungkin? Sungai itu gimana? Banyak airnya deras, ya kan? Nah, tantangan Yosua waktu itu sebagai pemimpin bangsa Israel untuk pertama kalinya ialah menyeberangi sungai Yordan. Nah, pada waktu itu adik-adik, kondisi sungai Yordan tuh gak memungkinkan banget buat mereka nyebrang. Karena air di sungai Yordan sedang meluap dan kayak mau banjir gitu adik-adik. Ngeri banget ya. Udah gitu gak ada jembatan. Mau bikin perahu juga kayaknya nggak mungkin, apalagi bikin rakit pasti lama banget kan, harus nyari kayunya dulu buat bikin rakit. Akhirnya Nabi Yosua meminta pertolongan Allah. Tuhan, aku mau menyeberang bersama bangsa Israel, tolong bantu aku ya Tuhan. Gitu. Nah, waktu itu Tuhan menyuruh Yosua memilih 12 orang dari tiap-tiap suku bangsa Israel untuk mengangkat tabut perjanjian. Akhirnya setelah dipilih, tabut perjanjian itu diangkat oleh para imam yang mewakili suku-suku bangsa Israel itu, dan mereka menjadi orang terdepan yang pertama menghadapi sungai Yordan. Dan pastinya mereka melewati itu dengan keyakinan kalau Tuhan pasti menolong mereka. Setelah imam-imam itu menginjakan kakinya di sungai Yordan, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Airnya terbelah menjadi 2 adik-adik, dan jalan tengahnya itu menjadi kering. Akhirnya bangsa Israel bisa melewati sungai Yordan. Bangsa Israel berhasil menyeberangi sungai Yordan dengan keyakinan kepada Tuhan. Adik-adik tahu nggak kunci keberhasilannya Nabi Yosua untuk menghadapi tantangannya dia? Dia yakin dan percaya, juga taat akan Tuhan. Kalau apapun yang diperintahkan Tuhan dan dia ikuti, pasti hasilnya memuaskan adik-adik.
Adik-adik, Allah itu menghalau segala tantangan dan rintangan bangsa Israel menuju ke Kanaan, asalkan bangsa Israel itu mau sungguh-sungguh mendengar dan mengikuti perintah Allah. Setelah mereka melewati sungai Yordan dan tiba dekat kota Yeriko, bangsa Israel membuat monumen sebagai tanda syukur kepada Allah. Nah, adik-adik pernah nggak sih merasa nggak yakin atau khawatir? Misalnya kalau adik-adik lagi sakit, aduh badan aku nggak enak banget nih kak, badan aku flu nih, atau badan aku demam. Atau misalnya adik-adik lagi mau ujian, kak aku takut deh aku nggak bisa ujian. Tapi adik-adik coba kalau sakit adik-adik bilang ke mama papa, nanti mama papa yang kasih obat atau bawa ke dokter. Itu adalah salah satu bentuk penyertaan Tuhan kepada adik-adik melalui mama papa. Atau misalnya adik-adik mau ujian, adik-adik mikir, wah aku harus belajar nih biar aku bisa ujiannya. Nah itu juga salah satu penyertaan Tuhan. Tuhan berbicara kepada adik-adik melalui hati adik-adik supaya adik-adik mau belajar dan bisa berhasil mengerjakan ujian adik-adik. Adik-adik harus percaya kalau Tuhan menunjukkan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan selalu tanpa batas waktunya, asal kita percaya dan taat kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang itu kita juga lagi dihadapkan dengan wabah virus corona. Gimana sih kak biar aku percaya kalau Tuhan tuh menolong aku, Tuhan tuh menyertai aku nggak sih kak? Adik-adik cuman ikutin aja yang harus adik-adik lakukan. Adik-adik makan sehat, rajin cuci tangan. Kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar rumah deh. Atau kalau mau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Percaya kalau Tuhan menjaga kita asal kita melakukan semua perintah Tuhan melalui orang tua kita. Dan setelah Tuhan menjaga kita, Tuhan menyertai kita, adik-adik jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Bisa dengan berdoa, bisa dengan rajin ke gereja, mengikuti ibadah, gitu. Sudah adik-adik? Sekarang kita masuk ke aktivitas. Kakak mau adik-adik menuliskan cerita. Apa sih tantangan atau ketakutan yang pernah adik-adik alami? Terus gimana cara adik-adik mengatasinya? Satu aja ketakutan atau kekhawatiran yang pernah adik-adik alami. Pengalaman adik-adik yang pernah adik-adik rasakan ya. Setelah itu boleh difoto dan dikirim ke WhatsApp Pelkat PA melalui mama papa atau dari HP adik-adik sendiri. Oke? Demikian cerita kakak. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan mama dan papa ya. Persembahan bisa dikirimkan ke gereja pada hari Rabu pukul 11 sampai dengan jam 1 siang atau bisa juga ditransfer ke rekening GPIB Shalom Depok di bawah ini. Gak kerasa ya adik-adik, ibadah kita hari ini udah mau selesai. Semoga firman Tuhan yang sudah adik-adik dengarkan dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Yuk kita berdiri, kita mau menyanyikan pujian penutup dari Kidung Ceria 160, tiap orang yang mendengar. Sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh syukur. Warta PA, yang pertama, kami, kakak-kakak layan pelayan Pelkat PA Shalom Depok, mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik layan dan kakak-kakak layan yang berulang tahun sepanjang minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Warta PA yang kedua, jangan lupa ya, minggu depan kita beribadah bersama lagi di YouTube channel GPB Shalom Depok jam 7 pagi.
Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan juga. Kita sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik dan juga tetap semangat. Sebelum kita tutup ibadah kita berdoa sama-sama ya. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah boleh muji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dan juga memberikan persembahan Tuhan. Terima kasih, ajarkan kami untuk tetap percaya dan yakin kalau Tuhan selalu menyertai dan menolong kami. Ajarkan kami juga untuk selalu bersyukur dengan semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami akan melakukan aktivitas kami kembali Bapa. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan berkati semua teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan.